Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, anak-anakku sekalian. Kapanpun kalian melihat video ini, semoga videonya bisa dimanfaatkan dan dipahami dengan sebaik-baiknya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas latihan soal matematika, tepatnya latihan numerasi pada literasi finansial. Ini merupakan soal pada tahapan kontekstualisasi materi tentang peluang dan pengolahan data di kelas 6. Baik, kita langsung saja ke materinya. Perhatikan baik-baik. Ini merupakan kontekstualisasi ya. Jadi materi ini tentu akan ada dalam kehidupan kalian, kehidupan kita sehari-hari, dan juga akan bermanfaat bagi kita semua. Materi inti untuk dapat memahami materi ini adalah materi tentang peluang yang sudah kita pelajari di kelas 6 dan juga materi tentang pengolahan data yang juga kita pelajari di kelas 6. Langsung saja kita ke menu utamanya, langsung saja kita ke soalnya. Di sini kita disajikan beberapa informasi tentang barang dan harganya. Buya akan bacakan. Harga satu pak pensil isi 12 pensil adalah 15.000 dan dapat dijual kembali seharga 1.500 per satu pensilnya. Yang kedua, harga satu pak penghapus isi 20 penghapus, isi 20 ya, adalah 15.000 dan dapat dijual kembali seharga 1.500 per buahnya. Dan yang ketiga, harga satu pak penggaris isi 10 penggaris adalah 20.000 dan dapat dijual kembali seharga 3.000 per buahnya. Per satu penggarisnya berarti harganya 3.000 ya. Dan yang terakhir, barang keempat adalah harga satu pak serutan. Isinya 30 serutan. Ini paling banyak nih itemnya. Adalah 15.000. Dan dapat dijual kembali seharga 500 per buahnya. Ingat di materi pada peluang, di awal bab peluang di kelas 6, kita pelajari bahwa kita tidak boleh terkecoh pada jumlah. Ya, jumlah isi. Karena bisa jadi jumlah isi yang banyak tidak sebanding dengan harga dan juga keuntungan yang akan kita peroleh. Oke. Di sini pertanyaannya ada 3 pertanyaan utama. Perhatikan baik-baik. Apabila kamu memiliki uang Rp200.000 dan berkesempatan menjual kembali 3 jenis barang yang akan kamu beli secara satuan per buahnya. Perhatikan. Dan berkesempatan menjual kembali 3 jenis barang yang akan kamu beli. Nah, jadi kita mau jual lagi barangnya, tapi secara satuan atau per buah. Maka pertanyaan pertama, A, barang apa saja yang akan kamu pilih? B, berapa banyak jumlahnya? Berapa banyak jumlahnya? Dan C, berapa keuntungan yang akan kamu dapatkan? Ini harus kita jawab ya. Jadi ada 3 pertanyaan inti. Ada barang apa saja yang akan kamu pilih. Tentunya ini kita harus hitung peluang barang-barangnya ketiga barang tersebut, karena kan 3 jenis barang ya. Di ketiga barang tersebut harus menghasilkan peluang paling besar. Kemudian berapa banyak jumlahnya? Berapa banyak yang bisa kamu beli dengan uang 200.000? Kemudian yang C, berapa banyak keuntungan yang kamu dapatkan? Nanti kita hitung keuntungannya berapa. Ingat, keuntungan itu adalah selisih dari uang yang kita dapatkan dengan modal yang kita keluarkan. Jadi nanti uang yang kita dapatkan itu bukan keuntungan, tapi harus dipotong dulu modal. Jadi modalnya harus kita hitung. Nah, setelah dikurangi modal, itulah keuntungan. Di sini ada catatan, perhatikan catatannya ya, perhatikan catatannya. Usahakan untuk menemukan peluang keuntungan terbesar dari ketiga barang yang kamu pilih. Jadi dari ketiga kombinasi barang yang kamu pilih, kamu harus berusaha mendapatkan keuntungan terbesar. Oke, langsung saja ke cara pengerjaannya. Perhatikan baik-baik. Di sini kita akan menggunakan metode pengolahan data yang sederhana, yang sering sekali kita gunakan. Data itu paling mudah dirangkum apabila kita gunakan apa? Tabel, betul sekali. Kita akan gunakan tabel, teman-teman. Kita akan membuat tabel datanya terlebih dahulu. Oke, kita akan buat tabel data seperti biasa. Oke, perhatikan ya. Mohon maaf ya kalau garisnya kurang lurus. Baik, kalau tabel itu biasanya yang pertama apa? Ada nomornya. Setelah ada nomornya, nama barangnya. Oke, nama barangnya. Ada berapa barang? Ada 4. Berarti kita bagi 4 tabelnya ya. 1, 2, 3, 4. Oke, yang ini nanti dikosongkan saja. Kita hapus ya. Kita hapus berarti sebelah sininya. Oke. Ya, kurang lebih seperti ini. Kalian boleh pakai penggaris nanti kalau membuat tabel. Kemudian setelah nama barang ada apa lagi? Oke, di situ ada informasi harga per pak. Nah, di sini kita kasih harga per pak. Oke, ya kita pakai warna hitam sama saja dengan tadi. Maaf, kita agak sedikit rapih ya. Harga per pak. Kemudian ada apa lagi? Harga satuan. Kemudian apa lagi? Ada isinya berapa? Ada isinya berapa? Dan nanti kita bisa tambahkan tabel baru, yaitu tabel keuntungan kalau kita jual barangnya. Kalau kita jual barangnya secara satuan. Nah, di sini kita akan hitung bersama-sama. Langsung saja. Oke, pertama nomor. Baik.
Nomor 1, 2, 3, 4. Karena ada 4 barang ya. Di sini apa? Nama barang. Nama barang. BR saja ya, biar masuk. Ada apa saja barangnya? Kalian tulis satu persatu. Ada apa saja? Ada pensil. Pensil. Kemudian ada penghapus. Penghapus. Buya singkat saja ya. Kemudian ada apa lagi? Ada penggaris. Penggaris. Oke. Tadi banyak yang singkat. Kalau di sekolah itu banyak yang nyingkat ya. Penggaris jadi PGRS. Oke, nggak apa-apa ya. Itu untuk tanda data saja. Dan yang terakhir adalah serutan. SRTN gitu aja. Oke, di sini berarti isinya berapa? Isi dulu misalkan. Isinya pensil itu per paknya berapa? 12. Kemudian penghapus 20. Penggarisnya hanya 10. Kemudian serutannya itu isinya 30. Di sini harga per pak. Harga per pak. Di sini harga satuan. Nah, dari sini apa? Untung. Nah, ini kita bisa hitung keuntungannya. Dari tabel ini kita sudah bisa mengurutkan nantinya. Kita bisa mengurutkan mana barang yang berpeluang menghasilkan keuntungan paling besar. Oke, langsung saja. Pensil isinya 12, harga per paknya berapa? Harga per paknya 15.000. 15.000. Oke, harga satuannya 1.500. Oke. Kalau penghapus, harga per paknya sama ya, 15.000. 15.000. Oh maaf, kalau di soal sebelumnya harga satuannya berapa ya? Harga satuannya kalau tidak salah kita lihat harga per paknya 18.000. Oke, maaf kita koreksi. Wait, kita koreksi. Di sini harga penghapus. Nah, harga penghapus ya, maaf, coba kita koreksi. Harga penghapusnya dulu. Harga penghapusnya itu bukan 15.000. Kalau di soal sebelumnya harga penghapus itu 18.000. Oke. Terjadi kesalahan penulisan. Baik. Berarti di sini berapa? 18.000 ya. Oke, kita benahi. Oke. Ups, maaf. Terhapus teman-teman. 18.000 katanya. 18.000 kemudian harga satuannya sama 1.500. 1.500. Oke. Kemudian kalau penggaris isinya 10, harga per paknya 20.000, harga satuannya 3.000. Kita bisa jual lagi 3.000 satuannya. Oke. Selanjutnya ini serutan. Serutan itu harganya memang paling murah tapi jumlahnya paling besar. Harganya 15.000 serutan itu. Isinya lebih banyak 30, tapi dijual persatuannya hanya Rp500. Nah, variabel-variabel ini harus kita pikirkan. Nah, ini ya. Harga satuannya, banyaknya, harga per paknya, kemudian ini harga, ini banyaknya. Ini juga harus kita pikirkan. Jadi tidak serta-merta kita melihat yang jumlahnya paling besar, itulah yang paling murah, tidak begitu ya. Oke, sekarang kita hitung keuntungannya. Kalau harga per paknya 15.000 dan harga satuannya 1.500, kalau kita jual secara satuan, keuntungannya berapa? Keuntungannya berarti kalikan saja. Isinya kan 12 dikali 1.500. Boleh kalian kotret. Oke, kita akan mulai hitung keuntungannya ya. Bagaimana caranya? Baik, cara menghitung keuntungan itu kalian lihat. Kan kalian akan menjualnya satuan. Nah, ini kan secara satuan. Kalian akan jual secara satuan. Jadi kita akan hitung kalau dijual satuan nanti keuntungannya berapa gitu kan. Caranya adalah harga per pak kan contoh pensil. Pensil, kita mulai dari pensil. Pensil harga per paknya itu 15.000. Kalau dijual satuan 1.500. Tapi isi pensilnya itu satu paknya 12. Ya langsung saja 12 dikali 1.500. 1.500 ini 12 kali 1.500, 2 nolnya kita pisahkan dulu ya. Nanti kita tinggal tambahkan dikali 15 aja. 12 kali 15. Oke, ini dikali. 5 kali 2, 0. Naik 1. 5 kali 1, 5 tambah 1, 6. 1 kali 2, 2. 1 kali 1, 1. Oke. Baik, ini 0 turun. 6 tambah 2, 8. Satunya kita turunkan. Tadi nolnya kita tambahkan lagi 0, 0. Oke, jadi kalau kita jual persatuannya dengan cara 12 dikali 1.500, hasilnya adalah 18.000. Ini keuntungan? Bukan. Keuntungan itu adalah 18.000, perhatikan, dikurangi modalnya. Modalnya satu pak berapa? 15.000. Ini modalnya. Oke, kurangi 15.
dikurangi. Hasilnya adalah 8 kurangi 3, 8 kurangi 5, 3.000. Oke, 1 kurangi 1, 0. Sudah. Berarti keuntungannya adalah Rp3.000. Oke, kita hapus dulu. Keuntungannya adalah Rp3.000. Sebentar. Kotretannya kalian boleh ulangi nanti ya. Ini akan Buya hapus kotretannya. Dulu 3.000. Kalian ulangi saja videonya supaya paham kotretannya. Cara yang kedua pun sama. Penghapus isinya 20. Kita akan jual satuan, satunya 15.000. Maaf, 1.500 maksudnya. Ya ini 20 dikali 1.500. Langsung saja. Berapa 20 kali 1.500? Berapa? 30.000. Oke, 30.000. Apakah ini keuntungan? Jelas bukan. Keuntungan itu setelah dikurangi modal. Kurangi modalnya berapa per pack? 18.000. Kurangi 30.000 dikurangi 18.000. 0, 0, 0. 0 kurang 8 bisa? Nggak bisa, Buy. Oke, pinjam 1. 0 berubah jadi 10. Kurangi 8, 2. 3 berubah jadi 2. 3-nya sudah berubah jadi 2 ya. 2 kurangi 1, 1. Nah, ini keuntungannya. Ini adalah keuntungan dari ini. Penghapus. Penghapus itu jadi kalau kita jual satuan, nanti kita untung. Untungnya berapa? Untungnya adalah 12.000. Oke. Paham ya sampai sini ya? Cara ketiga juga sama. Penghapus sudah. Sekarang ke penggaris, isinya 10, dijualnya 3.000-an. Oh, langsung saja. 10 kali 3.000, 30.000. 30.000 dikurangi 20.000, 10.000. Ini keuntungannya 10.000. Oke, dan yang terakhir. Oke, yang terakhir kita hapus dulu, maaf, biar lingkarannya nggak ada. Ini 10.000 ya. Yang terakhir adalah serutan. Serutan isinya 30, paling banyak isinya. Harganya juga paling murah 15.000. Tapi penjualannya, persatuannya hanya Rp500. Sama kayak tadi, 30 dikali 500. Hasilnya 15.000. 15.000 apakah keuntungan? Bukan, belum dikurangi modal. Modalnya berapa? Modalnya 15.000 juga. Jadi kalau kalian menjual serutan dengan harga satuan 500 dan harga per pak 15.000 isi 30, keuntungannya adalah 0. Sekali lagi ya, 30 dikali 500 sama dengan 15.000. 15.000 ini uang yang akan datang ketika semua barangnya laku. Ternyata kita kurangi modal, modalnya kita juga 15.000. 15.000 kurangi 15.000. Oke, berapa? 0. Nangis ya, karena dia nggak dapat keuntungan. Jadi keuntungannya 0. Dari sini kita sudah bisa menentukan mana barang yang akan berpeluang menghasilkan paling banyak keuntungan. Dan sudah tahu barang mana yang paling banyak keuntungannya? Barang pertama adalah, sudah jelas ya. Ini, pensil yang pertama. Kedua, ini, 0-nya kurang nih. Kalau kita jual penggaris. 2. Yang ketiga, ini, kalau kita jual pensil. Maaf, yang pertama tadi kalau kita jual penghapus ya. Yang kedua kalau kita jual penggaris. Dan yang ketiga kalau kita jual pensil. Berarti kita pilih serutan tidak? Serutan ini yang peluangnya paling kecil. Nah, inilah yang disebut peluang paling kecil. Jadi serutan tidak perlu dipilih karena peluangnya paling kecil. Kalau pensil yang peluangnya kecil. Nah, kalau ini yang penggaris itu yang peluangnya besar. Kalau penghapus yang paling besar. Nah, itu peluang ya. Jadi kita pilih berarti kalau kita akan berjualan supaya dapat untung besar, kita akan pilih barang. Untuk pertanyaan yang A, jawabannya adalah barang apa saja? Penghapus. Kemudian, apa lagi? Yang kedua, penggaris. Dan yang ketiga baru pensil. Sudah terjawab dah satu. Sekarang untuk yang B-nya. Berapa banyak jumlahnya? Nah, sesuaikan dengan modal. Berarti kan penghapus sebanyak-banyaknya. Kalau penghapus sebanyak-banyaknya, bisa dong kita beli 10 misalkan. Karena kan ini paling banyak modal. Kalau beli penghapus 10 pak, 18.000 dikali 10, 180.000. Kalau 180.000 hanya akan bisa 2 jenis. Berarti kalau kita ambil 10 penghapusnya. Paham ya sampai situ? Ulangi lagi. Kan modal kita hanya 200.000. Tapi kita harus pilih 3 jenis. Kita akan pilih penghapus, penggaris, pensil. Kalau kita pilih penghapusnya 10, berarti jumlahnya adalah penghapus berapaan? Penghapus itu harganya 18.000 kali 10, udah 180.000. Maaf, 180.000. Sisanya 20.000. Paling cuma bisa dibeliin penggaris 1 pak, 20.000, atau pensil 1 pak. Oh, berarti jangan 10 kalau begitu. Berapa beli penghapusnya? Beli penghapusnya 9 saja. Bisakah beli penghapus kita hanya 9? Coba kita hitung 18.000 dikali 9. Sok kalikan. Nih, kita kalikan ya. 18.000, ribunya kita simpan, 03-nya kita simpan dulu. Dikali 9 aja. 9 kali 8, berapa 9 kali 8? 72. Mana? Di bawah simpan berapa? Simpan 2, naik 7. 9 kali 1, 9 tambah 7, berapa? 16.
Oke, nolnya 3 tadi tinggal pindahin. 0, 0, 0. Berarti 162.000. Kalau 162.000 masih ada sisa nggak? Berapa sisanya? 200.000 dikurangi 162.000. Berapa ayo? 38.000. Masih bisa beli pensil? Masih. Masih bisa beli penggaris? Masih. Oke. Berarti kita gitu aja. Kita langsung saja. Berarti kita kan sisanya 38.000. Masih bisa beli pensil 1 pak dengan harga 15.000. Masih bisa beli penggaris 1 pak dengan harga 20.000. Itu pun masih ada sisa. Berapa sisanya? 30 berapa sisanya tadi berarti? Sisanya 3.000 lagi ya. Karena kan akan terpakai 35.000. Coba penghapus. Berarti penghapus berapa? Penghapus kita beli 9 pak. Oke. Penggaris kita beli berapa? 1 pak. Pensilnya 1 pak saja. Oke. Penghapus harganya berapa? Penghapus itu harganya 18.000 dikali 9 tadi berapa? Berapa tadi? 18 dikali 9. 9 kali 8, 72. 2 naik 7. Oke, 9 kali 1, 9 tambah 7, 16. Berarti 162.000. Oke, langsung ya. Itu Buya contohkan kotretannya di 1 saja. Berarti 162.000 uang terpakai. Tambah penggaris. Penggarisnya 1 pak aja, 20.000. Oke, 162.000 tambah 20.000, 182.000. Tambah pensil 1 pak, 15.000. Oke, tambahin aja. Oke, 182.000 tambah 15.000 sama dengan 197.000. Berarti ada sisa 3.000. Nyisa Buy uangnya, modalnya. Nggak apa-apa. Karena kan 3.000. Karena kan modalnya yang penting tidak lebih dari 200.000. Oke, ini belum yang C ya. Ini belum yang C. Sudah teman-teman. Kemudian bagaimana cara menghitung keuntungan? Yang paling simpel adalah kita ke C. Ini, berapa banyak keuntungan yang akan kamu dapatkan? Sekarang kita hitung ya. Kalau dari 1 pak untungnya 3, kita mulai dari penghapus dulu. Kita mulai dari penghapus. Nah, kita mulai dari penghapus. Kalau kita menjual 1 pak penghapus keuntungannya 12.000, kalau kita jual 9 pak, bagaimana? Ya, sama dengan cara yang tadi, kita kotret. Bagaimana kotretnya? Kotretnya adalah berapa berarti? Keuntungannya 12.000. 12.000 dikali 9. Tepat sekali. 12.000 dikali 9. Oke, ini nolnya kita simpan dulu aja lah ya. Ini cara paling mudahnya. 12.000 kali 9. Oke, perhatikan. 2 kali 9, 18. Di sini 8 naik 1. 9 kali 1, 9 tambah 1, 10. 108.000. Berarti keuntungannya adalah 108.000. Oke, 108.000. 108.000. Oke, dari sini penggaris keuntungannya berapa? 10.000. Oke, 10.000. Sekarang kalau tadi sudah penggaris sudah, maaf, penghapus sudah, penggaris sudah, keuntungan 10.000 karena beli 1 pak kan. Kalau 1 pak keuntungan 10.000 tulis aja, nggak usah dikali. Kemudian pensil juga beli 1 pak, keuntungannya 3.000. 3.000. Nah, sudah. Berarti gimana caranya? Ini penghasilannya. Oke. Ini keuntungannya, tambahin aja keuntungannya langsung. 108.000 tambah 10.000, 118.000 tambah 3.000, 121.000. Nah, kalau komposisi ini keuntungannya 121.000. Buya sampaikan tadi bahwa tidak ada jawaban yang salah, yang ada adalah jawaban cerdas dan jawaban yang lebih cerdas. Kalian kombinasikan saja. Kombinasi yang paling banyak itu tadi keuntungannya. Ada salah seorang teman kalian yang sudah berhasil menjawab. Arya tadi sudah berhasil menjawab ya. Itu kalau kita beli penghapusnya 7 pak, kemudian beli penggarisnya 4 pak, dan ini juga 4 pak. Nanti jumlahnya akan lebih besar. Keuntungan terbesarnya intinya adalah 142.000. Ada bisa. Nah, Buya tidak akan berikan sampai sini. Buya ingin kalian yang otak-atik sendiri bagaimana caranya sampai keuntungannya mencapai 142.000. Ya, dengan kombinasi 3 barang yang berpeluang menghasilkan keuntungan terbesar. Oke, itu saja pembahasan materinya dari Buya. Boleh diulang-ulang. Silahkan. Yang terpenting Buya sudah jelaskan cara menghitungnya dari awal sampai akhir. Semoga dipahami ya. Terima kasih. Selamat mempelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.